Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzalina Solihah, kelas 1 PMIB, NIM 21411010466. Di sini saya akan menjawab soal UTS metodologi studi Islam. Nomor 1, jelaskan dengan argumentasi kebutuhan manusia kepada agama dan latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Kebutuhan manusia kepada agama. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang ia miliki. Jadi, hendaknya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak lupa diiringi dengan meyakini agama. Dengan meyakini agama, manusia akan dapat mengendalikan sesuatu yang dihadapi dalam kehidupannya. Manusia dapat mengendalikan hawa nafsu dan dapat pula merubah dirinya menjadi lebih baik lagi sesuai dengan aturan keyakinan agama mereka. Kebutuhan manusia terhadap agama bukanlah kebutuhan yang dianggap mudah, karena agama dapat membuat manusia meyakini apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam agama Islam, manusia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kodratnya. Maka dari itu, manusia dapat mengatur kehidupannya dengan lebih baik. Latar belakang perlunya manusia terhadap agama, menurut Nata ada 3 alasan, yaitu 1, karena fitrah manusia. Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhakal lid-dini hanifa fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat ini disimpulkan bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia. Dan dalam hal ini juga ditegaskan bahwa insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, bentuknya dibanding dengan makhluk lainnya, sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Pengertian manusia yang disebut insan dalam Al-Quran dipakai untuk menunjukkan lapangan kegiatan manusia yang amat luas, terletak pada kemampuan menggunakan akal dan pikirannya untuk mewujudkan pengetahuan dalam kehidupan. Yang kedua, ada kelemahan dan kekurangan manusia. Menurut Quraisy Shihab, bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Dalam Quran surat Al-Syams ayat 7 dan 8, ayat 7 yang berbunyi, wa nafsin wa ma sawwaha, artinya demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Dan ayat 8 yang berbunyi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, artinya maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Dalam ayat ini disimpulkan bahwa demi nafs serta penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepada kefasikan dan ketakwaan. Menurut Quraisy Shihab, bahwa kata mengilhamkan berarti potensi agar manusia melalui nafs menangkap makna baik dan buruk. Di sini berbeda dengan terminologi kaum sufi, bahwa adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk. Dalam hal ini sesuai dengan pengertian Kamus Indonesia. Yang ketiga, ada tantangan manusia. Tantangan manusia datang baik dari dalam maupun luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan.
Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Quran Surat Al-Anfal ayat 36 yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Sebagainya dibuat dengan sengaja. Tantangan lainnya yang datang dari berbagai bentuk budaya, hiburan, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya dibuat dengan sengaja. Untuk itu, upaya mengatasi dan membentengi manusia adalah dengan mengajarkan mereka agar taat menjalankan agama. Tantangan ini di zaman sekarang sedang tren-trennya sehingga mengagamakan manusia. Selanjutnya soal nomor 3. Apa yang Anda ketahui mengenai pluralisme dalam agama? Apakah Anda setuju akan hal itu? Pengertiannya, pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda-beda dalam suatu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran agama masing-masing. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menyatakan pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan semua agama sama. Oleh karena itu, kebenaran semua agama adalah relatif. Namun, pluralisme bertolak belakang dengan agama Islam. Apakah Anda setuju dengan pluralisme? Saya kurang setuju karena di samping bertolak belakang dengan Islam, ada penjelasan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Indallahil islami wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma ba'yan bainahum wa may yaf'al bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dalam menyikapi pluralisme, kita sebagai masyarakat Islam hendaknya kita melihat Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Dan dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan agama lain, hendaknya kita sesuaikan dengan Quran Surat An-Naml ayat 125 yang berbunyi, Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwal a'lamu bima dhalla an sabilihi wa hum a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi dalam menyikapi pluralisme ini, kita sebagai umat Islam hendaknya saling menghormati dan menghargai perbedaan antar bangsa dan mensyukuri keberagaman karena merupakan kodrat manusia. Tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut, namun tetap percaya kepada ajaran agama kita sendiri. Selanjutnya soal nomor 5, mengapa hanya manusia al-insan yang memiliki kesempatan untuk meraih predikat khalifatul fil ard? Jawabannya, khalifatul fil ard adalah menjadi agen perbaikan moral manusia sebagai pemimpin di bumi. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifatan qalu ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikad duma'i wa nahnu nusbahu
bihamdika wa sulaka qala inni a'lamu ma la taf'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat tersebut menjelaskan tujuan utama penciptaan manusia adalah menjadi khalifah, pemimpin, pengelola, manajer di bumi. Dalam tata bahasa Arab, kata khalifah tidak merujuk pada jenis kelamin atau kelompok tertentu. Dengan demikian, semua manusia apapun jenis kelamin biologis maupun gendernya mempunyai fungsi sebagai khalifah dan akan mempertanggungjawabkan tugas kekhalifahan itu kelak di hadapan Allah. Mengapa hanya manusia al-insan yang menjadi predikat? Dikatakan sebagai al-insan karena lapangan kegiatan manusia yang amat luas terletak pada kemampuan menggunakan akal dan pikirannya untuk mewujudkan pengetahuan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna memiliki akal pikiran, memiliki kekuatan, sehingga manusia memiliki predikat khalifah ard atau pemimpin di bumi. Islam juga memandang manusia sebagai makhluk terhormat dan bermartabat. Tugas utama manusia adalah mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian bagi semua makhluk di alam semesta. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.